Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Nah, video kali ini saya akan menambahkan dari materi sebelumnya yang saya share juga melalui video. Kalau sebelumnya kita belajar dasar behaviorisme, kemudian kita masuk pada salah satu tokoh yang ada dalam behaviorisme. Di sebelumnya saya menjelaskan dasar behaviorisme yang menjelaskan bagaimana terbentuknya perilaku, dan saya jelaskan sedikit dari tokoh pendahulunya yaitu Ivan Pavlov. Di video kali ini pada tokoh di mana sumbangannya kita sebut dengan teori operan conditioning. Kalau sebelumnya classical conditioning, di sini kita sudah belajar ke operan conditioning. Dengan tokoh yang terkenal adalah Skinner. Nah, tokoh Skinner ini terkenal dengan rancangannya yang disebut dengan Skinner Box. Jadi, karena rancangannya ini menjadi sumbangan munculnya teori Skinner dalam menjelaskan terbentuknya perilaku manusia. Ya, bisa kita lihat di sini adalah gambaran dari rancangan Skinner ya. Yang diharapkan perilaku munculnya itu adalah pada merpati ini. Dia diharapkan membentuk perilaku yaitu mematuk cahaya yang ada di sini. Ketika cahaya itu dipatuk, ini akan menunjukkan gambaran cahayanya tadi ya. Nah, kemudian ketika dia mematuk, dia akan mendapatkan makanan. Nah, makanan ini dalam teori Skinner kita sebut sebagai reinforcement atau penguat. Karena dia mendapat makanan, otomatis merpati ini akan terus-menerus mencoba mematuk agar mendapatkan makanan yang diinginkan. Namun ketika dia salah mematuk, bisa jadi makanan itu tidak keluar. Nah, ini akan menjadi teknik yang sebaliknya yaitu adalah hukuman atau punishment bagi si merpati. Nah, adanya kotak percobaan menurut Skinner ini kemudian menghasilkan beberapa teknik yang kita pelajari di teori behaviorisme menurut Skinner. Nah, atas percobaannya tersebut kemudian muncullah berbagai sumbangan istilah-istilah yang kita jadikan sebagai teknik dalam pembentukan tingkah laku manusia. Nah, kalau pada Skinner Box tadi ya, berarti pada merpati tadi, perilaku yang diharapkan muncul yaitu mematuk cahaya merah untuk mendapatkan makanan. Nah, makanan itu bisa jadi menjadi sebuah reinforcement penguat bagi si merpati sehingga dia akan terus mematuk cahaya merah. Nah, sebenarnya tingkah laku yang diharapkan muncul pada merpati itu tadi kita sebut sebagai shaping, karena tingkah laku itu bertahap menjadi sebuah yang ingin kita bentuk, menjadi tingkah laku yang ingin kita bentuk dari merpati. Nah, awalnya merpati juga hanya menerka-nerka ya, ini maka disebut sebagai shaping, pembentukan tingkah laku. Bisa jadi hanya menerka-nerka ketika dia mencet di sekitaran tombol cahaya merah tadi, bisa jadi dia salah, dia tidak memencet pada bagian yang benar sehingga makanan itu tidak keluar. Kemudian dia mencoba lagi bagian yang benar sehingga makanan itu keluar. Keesokannya atau selanjutnya merpati itu akan menombol pada bagian yang benar sehingga cahaya merah itu muncul dengan mengeluarkan makanan. Kemudian teknik yang selanjutnya dengan adanya percobaan dari Skinner tadi muncul dengan istilah successive affirmation, karena sebenarnya pendekatan yang mulai dari merpati itu tidak tahu menjadi tahu bahwa ini tempatnya untuk mematuk tadi, inilah kita sebut sebagai teknik secara bertahap untuk membentuk perilaku, yaitu successive approximation. Kemudian dari adanya percobaan ini juga kemudian muncul suatu teknik yang kita sebut sebagai extinction, bahwa sebenarnya tingkah laku itu
yang ada pada merpati atau nanti pada ketika kita terapkan pada manusia itu, perilaku itu sebenarnya dapat dihilangkan atau dipadamkan. Nah, umumnya extinction untuk menghilangkan atau memadamkan perilaku ini adalah perilaku yang tidak kita harapkan muncul, sehingga kita extinction. Nah, tentunya cara efektif untuk menghilangkan dari perilaku ini adalah dengan menghilangkan penguat dari perilaku itu sendiri. Ketika pada merpati tadi penguatnya apa sih? Penguatnya kan makanan misalnya. Jadi kita menghilangkan makanannya ketika kita tidak mengharapkan si merpati itu mematuk cahaya merah. Kemudian atau bisa jadi dengan mengganti tingkah laku yang tidak diinginkan muncul tadi dengan mengondisikan tingkah laku yang baru yang ingin kita harapkan muncul dengan cara memberikan penguatan atau reinforcement bagi si merpati. Kita sebut sebagai penguat yang positif. Nah, awalnya perilaku merpati adalah perilaku yang tidak mematuk cahaya merah misalnya tadi, dan kita menginginkan perilaku mematuk cahaya merahnya itu muncul sehingga kita berikan makanan. Ataupun ketika nanti kita menghilangkan bahwa kita tidak mengharapkan perilaku mematuk cahaya merahnya itu muncul sehingga kita menghilangkan penguatnya yaitu berupa makanan si merpati tadi. Kemudian, cara menghilangkannya bisa juga dengan teknik yang kita sebut sebagai hukuman. Nah, itu adalah istilah-istilah yang kemudian muncul dari percobaan Skinner, di mana percobaan Skinner ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya tingkah laku kita itu bisa dibentuk sesuai dengan bagaimana kondisi lingkungan kita. Misalnya ketika teknik-teknik ini kita gunakan dalam kehidupan nyata, itu misalnya kita akan menghilangkan perilaku tantrum atau menangis anak yang berlebihan ketika meminta mainan yang diharapkan. Nah, bisa jadi perilaku tantrum itu adalah perilaku yang tidak kita inginkan muncul pada anak, sehingga kita berlakukan dengan teknik extinction, mau kita hilangkan. Dengan bagaimana caranya? Misalnya kita diamkan. Maka berikutnya si anak akan berpikir bahwa ketika dia menangis, maka tidak ada gunanya karena dia tidak mendapatkan mainan yang saya harapkan. Kan begitu. Nah, ataupun kemudian kita biasanya teknik ini kita kombinasikan ya, setelah kita extinction, kita berikan hukuman bahwa cara ini tidak baik, kita berikan hukuman, justru dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, maka akan membentuk perilaku keesokan harinya adalah si anak tidak akan tantrum karena dia tidak juga mendapatkan mainan yang dia harapkan. Maka dari percobaan Skinner ini pula muncullah berbagai sumbangan dari Skinner. Sumbangan yang pertama adalah jelas ya, istilahnya adalah operant conditioning. Mudahnya ketika classical conditioning kemarin adalah hanya berupa stimulus kemudian respon. Pokoknya stimulus apapun itu akan membentuk respon, atau respon itu akan muncul karena adanya stimulus. Sedangkan kalau di operant conditioning itu tidak hanya stimulus respon saja, tapi di dalamnya ada stimulus, kemudian ada penguat yang kita sebut sebagai reinforcement, dan ada yang menurunkan perilaku yang kita sebut sebagai hukuman atau punishment. Nah, itu adalah perbedaan inti dari operant conditioning dengan conditioning yang sebelumnya yaitu klasikal. Kemudian sumbangan yang kedua adalah adanya schedule reinforcement. Jelas dong ketika kita akan memberikan penguat, ketika kita mau memberikan reinforcement, reward, maka harus dijadwalkan karena tidak mungkin di kemudian hari kita akan terus-menerus memunculkan reward itu, sehingga perlu kita jadwalkan dengan tujuan bahwa pada akhirnya ketika reward itu kita hilangkan, perilaku yang kita harapkan itu tetap dimunculkan pada anak misalnya. Kemudian sumbangan yang ketiga adalah suppression of pigeon tadi ya, Skinner box dari merpati tadi itu membentuk sumbangan teknik-teknik pemunculan pembentukan perilaku pada manusia yang didasari adalah faktor lingkungan. Oleh sebab itu, Skinner membagi 3 asumsi dasar dalam pembentukan tingkah laku manusia. Yang pertama adalah perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Jadi ada hukumnya. Ya meskipun Skinner itu percaya bahwa manusia itu adalah organisme di mana terdapat pikiran,
kemudian perasaan dalam membentuk perilaku, tapi itu tidak dijadikan sebagai dasar pembentukan perilaku. Artinya kondisi-kondisi mental internal seperti kemampuan berpikir, emosi, atau berperasa itu tidak dijadikan dasar dalam pembentukan perilaku. Yang menjadi dasar adalah lingkungannya. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi terhadap pembentukan tingkah laku pada manusia. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa perilaku manusia itu dapat diramalkan, dapat diprediksi. Jelas karena tadi lingkungannya juga jelas, sehingga itu yang akan membentuk perilaku manusia itu bisa diprediksi akan memunculkan perilaku yang bagaimana. Sehingga kalau Sigmund Freud pada teori kepribadian sebelumnya, perilaku manusia itu dibentuk karena pengalaman masa lalu. Kalau Skinner, perilaku manusia yang menjadi dasar pembentukannya kepribadian itu dipengaruhi oleh masa lalu dan bagaimana masa sekarangnya. Artinya individu itu, artinya kita sebagai manusia itu bisa mengambil bagian dari objek dunia, sehingga kita mau berperilaku yang bagaimana itu ditentukan oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga, perilaku manusia itu dapat dikontrol. Nah, perilaku itu dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi-situasi atau stimulus yang diamati. Kalau memang perilaku itu tidak dijelaskan dari sebuah stimulus yang bisa diamati, maka itu tidak menjadi bagian bahwa itu pembentuk dari perilaku manusia. Nah, maka bagaimana kondisi lingkungan sosial, bagaimana kondisi fisik yang teramati ini tadi ya, ini menentukan bagaimana terbentuknya perilaku manusia. Oke, kemudian, tokohnya jelas ya, Skinner itu kemudian terkenal dengan operan conditioning. Tokohnya adalah B.F. Skinner, kemudian terkenal dengan conditioning instrumental, di mana manusia itu belajar menurut reward dan punishment yang diharapkan, seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian, karena ada reward dan punishment, ini menjadikan sebuah konsekuensi bagi dirinya untuk membentuk perilaku. Ketika dia mendapatkan konsekuensi berupa reward atau penguatan, maka perilaku yang diharapkan itu dimunculkan. Namun, ketika kita memberikan dia punishment, maka perilaku yang kita harapkan itu tidak akan dimunculkan, kan begitu. Maka ada asosiasi antara perilaku dengan konsekuensi yang mengikutinya. Apakah dia mendapatkan reward atau reinforcement, ataukah dia mendapatkan justru punishment. Ini akan menentukan perilaku itu akan dimunculkan atau tidak. Kemudian jelas tokohnya adalah Skinner. Kemudian kalau kita ambil contoh lagi di kehidupan sehari-hari, misalnya ketika anak mengerjakan pekerjaan rumah, di mana pekerjaan rumah ini dia lakukan agar mendapatkan reward dari orang tuanya atau misalnya gurunya juga. Nah, maka pekerjaan rumah ini adalah perilaku yang kita harapkan muncul. Nah, kemudian dia akan terus-menerus mengerjakan pekerjaan rumah dengan tepat waktu, kemudian dengan sungguh-sungguh, karena sebelumnya ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah atau PR itu dia mendapatkan hadiah yang kita sebut sebagai reward dari kedua orang tuanya. Atau misalnya dari guru, ketika dia mengerjakan PR maka dia mendapatkan nilai 10. Nah, keesokannya dia akan rajin mengerjakan PR karena dia mengejar nilai yang 10. Sehingga nilai yang 10 ini bisa kita katakan sebagai reward dari perilaku mengerjakan PR-nya. Ataupun contoh yang lainnya misalnya di bidang industri ini berarti ya, pekerja atau karyawan itu menyelesaikan tugasnya agar mendapatkan gaji. Nah, terutama pada karyawan yang memang gajinya itu didasarkan pada kinerjanya. Nah, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh karena sebelumnya ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh dia mendapatkan gaji yang dia inginkan. Maka gaji ini menjadi reward atau reinforcement dari kinerja yang sungguh-sungguh, dari sebuah perilaku yang kita harapkan muncul dari karyawan. Bisa dipahami ya. Kemudian, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap struktur kepribadian?
Nah, ketika perilaku yang dibentuk berdasarkan kondisi lingkungan, di sini kita berbicara konsekuensi, adanya reward dan punishment, maka perilaku manusia yang kita gambarkan sebagai perilaku yang polanya menetap tadi, yang kita gambarkan sebagai kepribadian, maka ini hasil dari penguatan ataupun justru sebagai punishment selama kehidupan dirinya. Bisa dipahami ya bahwa kepribadian itu merupakan pola perilaku yang menetap sepanjang rentang perkembangan hidup manusia. Sehingga ketika menggunakan prinsip operant conditioning ini, berarti sepanjang rentang perkembangannya ini, perilaku yang dimunculkan saat ini adalah pengaruh konsekuensi yang diharapkan. Bagaimana reward-nya dia selama dia hidup, kemudian bagaimana punishment-nya dia selama dia hidup. Bisa jadi dia berperilaku sekarang karena adanya punishment terus-menerus, ataupun punishment reward, ataupun hanya reward saja. Nah, ini akan membentuk kepribadian seseorang juga yang berbeda-beda. Nah, ini ketika perilaku itu diinginkan atau justru perilaku yang tidak kita inginkan itu akan kita turunkan. Nah, ketika perilaku yang kita inginkan itu meningkat atau muncul secara terus-menerus, berarti kita perlu memberikan reward. Jadi, reward ini akan meningkatkan perilaku yang kita inginkan. Namun, ketika perilaku yang tidak kita inginkan itu tidak muncul atau menghilang begitu, yang pertama adalah kita menghilangkan outcome-nya atau hasil yang diinginkan itu dengan menerapkan negatif outcome atau negatif hasil. Berarti kita menerapkan sebuah punishment. Nah, contohnya adalah ketika anak itu diberitahu dia akan kehilangan waktu istirahat jika dia menunjukkan perilaku yang gaduh atau ramai di kelas. Itu kan perilaku yang tidak kita harapkan muncul ya. Sehingga ketika dia memunculkan perilaku ramai, kita akan menghilangkan waktu istirahatnya dia. Maka itu menjadi sebuah punishment bagi si anak tadi. Nah, karena dalam operant conditioning, dalam pembentukan perilaku manusia itu ada konsekuensi, baik itu reinforcement maupun punishment, maka kita perlu belajar reinforcement itu sebenarnya apa, kemudian punishment itu apa. Kalau reinforcement atau pengukuh itu adalah segala sesuatu atau event apapun yang memperkuat atau meningkatkan perilaku. Jadi kalau segala sesuatu untuk memperkuat atau meningkatkan perilaku, maka kita sebut sebagai reinforcement. Nah, ada beberapa sumber yang menjelaskan reinforcement. Ada sumber yang menjelaskan sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai pengukuhan negatif. Adanya adalah pengukuh positif. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa pengukuh itu atau reinforcement dibedakan menjadi pengukuh yang positif dan negatif. Artinya, baik itu positif dan negatif, sebenarnya keduanya ada bertujuan untuk meningkatkan perilaku. Pada pengukuh positif berarti hasil atau event apapun yang menyenangkan yang dihadirkan setelah perilaku itu muncul. Jadi ketika perilaku muncul, kita memberikan sesuatu yang menyenangkan, itu disebut sebagai pengukuh yang positif. Nah, dalam situasi yang menggambarkan adanya pengukuh positif, maka perilaku ini diperkuat dengan memberikan reward secara langsung, misalnya berupa pujian. Atau nanti reinforcement apapun yang bentuknya adalah reward. Nah, kemudian pengukuh yang negatif berarti kebalikannya. Segala sesuatu, event, atau hasil yang sifatnya tidak menyenangkan, tapi tujuannya tetap untuk meningkatkan perilaku. Nah, dalam situasi ini, perilaku yang dimunculkan itu atau responnya diperkuat dengan menghilangkan situasi yang sifatnya tidak menyenangkan. Namun tujuannya adalah meningkatkan perilaku. Kemudian sedangkan pada punishment itu merupakan event atau segala sesuatu hasil yang dihadirkan dengan tujuan untuk menurunkan perilaku. Perlu kita highlight ya, berarti tujuannya adalah untuk menurunkan perilaku. Nah, ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa punishment itu bisa dibagi menjadi dua, positive punishment dan negative
punishment. Kalau positive punishment itu biasanya seringkali hanya kita sebut sebagai punishment saja. Nah, di sini positive punishment atau punishment itu dihadirkan dengan tujuan bahwa itu tidak menyenangkan untuk melemahkan suatu perilaku. Ketika perilaku yang tidak kita harapkan muncul atau bertujuan untuk kita turunkan, kita hadirkan dengan sifatnya tidak menyenangkan tadi, tujuannya adalah kita memberikan hukuman sehingga perilaku itu tidak muncul kembali. Kita sebut sebagai punishment. Sedangkan kalau negative punishment itu event atau segala sesuatu yang sifatnya menyenangkan dihilangkan setelah perilaku terjadi, tapi sifatnya adalah untuk memperlemah atau menurunkan perilaku. Biasanya memang jarang ini ada. Artinya ketika tujuannya adalah untuk memperlemah, menurunkan perilaku, biasa kita sebut punishment saja. Ataupun tadi sebaliknya, tujuannya adalah untuk hanya meningkatkan perilaku, maka kita sebut sebagai reinforcement saja. Kemudian untuk memunculkan perilaku yang kita harapkan tadi dengan menggunakan reinforcement, tentunya kita harus menjadwalkan, baik itu penjadwalannya yang sifatnya continuous, berarti berangsur-angsur secara terus-menerus. Ketika perilaku itu muncul, kita berikan reinforcement. Ketika perilaku itu muncul, maka kita berikan reinforcement. Ataupun yang kedua sifatnya adalah partial reinforcement. Jadi hanya ketika tertentu saja, ketika perilaku itu muncul, baru kita berikan reinforcement. Nah, partial reinforcement ada lebih lengkapnya, yaitu bisa berupa fixed ratio schedules, atau yang kedua variable ratio schedules, dan nanti ada yang namanya fixed interval schedules dan variable interval schedule. Nah, secara ringkas saja, yang pertama fixed ratio schedules itu kita memberikan reinforcement atau reward tadi, yaitu ketika perilaku yang kita harapkan muncul, kemudian kita berikan reinforcement-nya. Jadi ketika sudah ada waktunya, misalnya kita akan memberikan fix ketika perilaku yang kita harapkan muncul 3 kali, baru kita berikan reinforcement atau reward. Muncul 5 kali misalnya, berarti secara terus-menerus ketika 5 kali perilaku muncul, berarti kita baru berikan reinforcement. Ataupun yang kedua variable ratio schedules, berarti perilaku yang kita harapkan muncul tadi muncul dalam rasio tertentu. Misalnya kita berikan dalam rasio 3, kemudian 5, kemudian 7 perilaku yang kita harapkan muncul, baru kita berikan reinforcement atau bentuknya reward tadi. Kemudian yang ketiga adalah berupa fixed interval schedules. Nah, di sini kita sudah memberikan waktunya. Jadi kalau tadi patokannya pada perilaku itu munculnya keberapa, nah di sini adalah pada waktunya. Misalnya kita berikan reinforcement ketika dalam seminggu memunculkan perilaku yang kita harapkan. Nah, berarti nanti seminggu kemudian baru kita berikan reinforcement. Sedangkan variable interval schedules adalah masih pada waktunya, namun ini tidak bisa ditentukan. Jadi sewaktu-waktu bisa jadi kita memberikan reinforcement, bisa jadi besok kita berikan, atau bisa jadi lusanya baru kita berikan. Nah, biasanya variable interval schedules ini yang digunakan sebagai penerapan dalam pembagian kupon-kupon gitu ya. Ketika membeli produknya, bisa jadi kita mendapatkan hadiahnya, tapi belum tentu ketika kita membeli produknya kembali kita langsung mendapatkan hadiahnya. Dia harus beberapa kali membeli produknya baru mendapatkan hadiahnya, sehingga ini tidak bisa dijadwalkan kapan dia mendapatkan hadiah. Hadiah di sini kita sebut sebagai reinforcement. Oke. Nah, ini adalah sumbangan Skinner saat ini ya. Kemudian muncul berbagai teknik untuk memunculkan perilaku yang kita harapkan. Ada behavior economic, kemudian modification, decision making, artificial intelligence, ini yang sekarang ini, kemudian program instruction. Oke, sekian
penjelasan dari saya, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman boleh kemudian membaca referensi yang saya berikan di sini untuk menambah pengetahuan dan wawasan dari teman-teman. Sekian dari saya untuk video materi kita yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.